memiliki komitmen yang sama dalam penyelesaian tenaga non-ASN atau ex-THK 2 secara adil, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara. Dan atensi tidak lanjut RUU perubahan Undang-Undang ASN ini juga sedang diproses, dan harapan kami Pak Ketua ini perlu mendapatkan atensi yang cukup karena kita akan memberikan langkah-langkah dan upaya penyelesaian dalam jangka panjang. Dan harapan kami ke depan ini kalau ini bisa segera kita proses bersama, akan banyak hal yang akan bisa membuat birokrasi jauh lebih efisien dan langkah-langkahnya akan jauh lebih lincah. Isu aktual lainnya adalah terkait dengan penerapan reformasi birokrasi tematik menerjemahkan arahan Bapak Presiden, sehingga dengan demikian RB kita ke depan tidak lagi menjadi tumpukan kertas untuk meningkatkan nilainya, tapi kalau penanganan kemiskinannya terukur, peningkatan investasinya mereka meningkat terukur, dan juga terkait dengan belanja produk dalam negeri dan inflasi penanganannya bagus, maka RB-nya mereka akan naik. Inilah penyederhanaan reformasi birokrasi, fokus dampak kinerja, bukan lagi di administrasi. Jadi kalau kemarin orang untuk mendapatkan nilai RB, ya itu fokus pada aspek hulu, tata kelola internal birokrasi cenderung administratif, ke depan fokusnya pada aspek hilir, di mana menyelesaikan problem kerakyatan dengan tetap mengedepankan tata kelola internal yang baik. Kalau kemarin harus menjawab 259 komponen pertanyaan untuk mendapatkan nilai RB dan mengunggah ribuan dokumen, nah sekarang kita menghitung 26 dampak indikator. Jadi yang berdampak terkait dengan kemiskinan, investasi, digitalisasi, belanja produk dalam negeri, pengendalian inflasi, dan sebagainya. Yang berikutnya Pak Ketua adalah terkait dengan SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Kami juga sedang bekerja keras dengan lintas kementerian bahwa SPBE ini yang ingin kami sampaikan tidak harus menambah aplikasi, sehingga satu inovasi tidak harus satu aplikasi. Terkait dengan pelayanan eksternal dan pelayanan internal, ini terkait dengan integrasi, interoperabilitas antar sistem di lingkungan pemerintahan, ini terus kami kejar atas arahan Bapak Presiden. Urgensinya ke depan ini untuk memudahkan mengakses layanan publik, karena sekarang lebih dari 27.000 aplikasi, sehingga rakyat akan rumit karena harus membuat akun banyak untuk mengakses pelayanan publik. Yang kedua, untuk menaikkan indeks persepsi korupsi, tingkat kemudahan berbisnis, dan indeks penegakan hukum. Inilah transformasi digital. Secara highlight saja kami percepat. Pelayanan publik, pemanfaatan digital berbasis data kependudukan, ada portal pelayanan publik yang sedang kita dorong, sehingga setiap kementerian tidak perlu banyak banyak akun atau banyak aplikasi, tapi kita desak mereka untuk mengintegrasikan sistem layanan dan berbagai akun yang ada di kementerian lembaga. Nah, secara nasional kira-kira seperti ini, backbone-nya salah satunya adalah kependudukan. Karena kalau data kependudukan telah terdigital, telah bisa diakses secara online, maka ini akan banyak menertibkan berbagai mulai data soal kemiskinan, soal terkait dengan imigrasi, dan seterusnya, termasuk hak-hak warga sipil yang lain. Orkestrasi program nasional ini diorkestrasi oleh 4 Menko. Jadi kalau 4 Menko ini bergerak, ini pencapaiannya akan cepat, dan kami sangat senang karena 4 Menko ini bergerak cepat atas saran Bapak Presiden, sehingga penanganan program nasional secara terpadu melalui peningkatan akurasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program lintas sektor ini bisa jalan. Bapak sekalian, berikutnya terkait dengan penyederhanaan jabatan untuk birokrasi yang lincah. Kemarin kita agak repot sekali karena jabatan pelaksana kita begitu banyak, sehingga ini sangat berat untuk bergerak cepat. Maka dari 3.414 klasifikasi, kami telah rombak tinggal menjadi 3 klasifikasi saja, dan ini berdampak pada kelincahan mobilitas 1,4 juta ASN. Begitu juga untuk jabatan fungsional yang ASN hanya bisa pindah dalam satu rumpun. Kalau dulu hanya jadi arsiparis, dia sampai pensiun di arsiparis, sekarang mereka sudah bisa digerakkan sesuai dengan potensi mereka, sehingga ASN bisa pindah lintas rumpun, sehingga birokrasi jauh lebih lincah, dan ini berdampak kepada 2,1 juta ASN. Berikutnya, ASN kalau dulu disibukkan pengisian angka kredit dan pengajuan DUPA atau daftar usulan penetapan angka kredit, sekarang tidak ada lagi pengisian DUPA yang cenderung administratif, sehingga ASN bisa total mengajar, dan capaian organisasinya kami harap ke depan jauh lebih tinggi. Terkait dengan penyederhanaan regulasi, Pak Ketua, kami juga ingin laporkan, kami sedang bekerja keras dengan lintas kementerian yang dikoordinir oleh teman-teman di Deputi SDMA. Saat ini ada lebih dari 1.000 regulasi yang over regulated, tetapi belum bisa mendorong ASN menjadi profesional dan berkelas dunia. Maka nomor pilihan pertama, revisi Undang-Undang 5 tentang aparatur sipil negara yang sedang diperkaras oleh teman-teman DPR. Yang kedua adalah perumusan PP manajemen pegawai ASN, yang ini akan mencabut seluruhnya dari 307 peraturan,
mencabut sebagian dari 16 peraturan, dan ini prakarsa Kemenpan RB yang sekarang sedang dibahas, termasuk nanti akan mencabut 11 PP, 295 Kepres, Perpres, dan 1 Kepres. Nah, sekalian yang berikutnya adalah 4 ekosistem pelayanan terintegrasi yang ini terus menjadi fokus kami, yaitu mall pelayanan publik yang direct service, pelayanan langsung orang datang ke mall pelayanan publik. Yang berikutnya ada electronic service yang sekarang sudah dikembangkan, yaitu MPP digital. Beberapa daerah telah cukup progresif untuk menuju ke tempat ini. Yang berikutnya adalah self service, pelayanan mandiri. Yang berikutnya adalah mobile service, pelayanan langsung yang keliling ke berbagai tempat. Nah, MPP digital ini Bapak sekalian, targetnya Mei ini akan jalan untuk di sedikitnya 20 kabupaten kota dan menuju ke 100 kota. Yang sekarang ini terus dilakukan replikasi dari Smart Kampung yang di Banyuwangi bersama dengan Telkom, Mandiri, LNSW, dan juga Peruri, di mana MPP digital ini merupakan pelayanan publik berbasis elektronik pemerintah daerah yang terintegrasi dalam satu aplikasi. Yang fitur-fitur utamanya sekarang Pak Ketua adalah terkait dengan pengajuan permohonan layanan, tracking layanan, riwayat layanan, pengaduan layanan, profil pengguna, dan notifikasi. Nah, sekarang ini Pak Ketua, di berbagai daerah sekarang penduduk sedang melakukan face recognition sekali saja, sehingga begitu melakukan face recognition, data mereka sudah ada di data digital, mereka tidak perlu lagi berulang untuk pengisian data karena data mereka telah direkam. Sehingga dengan demikian targetnya, kalau sebelumnya masyarakat mengisi data berulang-ulang, targetnya ke depan masyarakat hanya cukup sekali input data saja, karena sudah pakai face recognition, maka data mereka keluar. Sehingga kalau dia datang ke rumah sakit secara bertahap, tidak harus mengisi banyak aplikasi, cukup dengan menggunakan ID yang mereka miliki, data-data itu akan keluar. Inilah rintisan MPP digital di 21 kabupaten kota, yang kemudian juga ada 100 kota berikutnya yang menjadi rintisan dari mall pelayanan publik yang sekarang sedang dikerjakan bersama-sama. Integrasi Adminduk dengan seluruh pelayanan publik ini menjadi pekerjaan kami dengan Kemendagri, Pak Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, yang dibantu oleh Telkom, LNSW, Mandiri, dan juga oleh oleh Peruri. Nah, inilah peta sebaran MPP di Indonesia. Ini jumlah MPP berdasarkan tipologinya, ada kabupaten, kepulauan, kota, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini adalah progres pembentukan MPP kami ingin laporkan, karena MPP ini digital yang bisa langsung dirasakan oleh rakyat lewat mall pelayanan publik ini. Belum terdapat di 394, tapi secara bertahap sudah terdata 338 dan masih dalam proses 56 kabupaten kota. Kami kira ini Pak Ketua dan Ibu yang saya hormati, hal-hal pokok dan juga skala prioritas yang sedang kami kerjakan hari-hari ini di Kemenpan RB. Selebihnya jika ada pertanyaan nanti lampiran-lampiran akan terus kami sampaikan, termasuk kami sudah membuka line telepon Pak Ketua, karena beberapa kebijakan baru ini rata-rata tidak dipahami dengan baik oleh daerah. Maka banyak daerah kadang harus konsultasi dan perjalanan dinas ke Jakarta. Supaya tidak menumpuk perjalanan dinas ke Jakarta, maka sudah kami buka ini. Kalau hari Selasa hari SDM aparatur, kalau hari Kamis pelayanan publik, kemudian Rabu hari Kunwas, Jumat kelembagaan, sehingga mereka bisa tanya by phone. Begitu juga kami telah berikan jabatan fungsional, mereka tanyanya ke siapa untuk instansi pusat. Evaluasi kelas jabatan instansi pusat ke siapa, semua kami deploy untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Begitu juga terkait dengan penanganan dan pengadaan untuk ASN. Sehingga dengan demikian alhamdulillah kami juga buat chatbot si Pandai, sehingga mereka secara elektronik bisa dijawab dengan cepat kalau pertanyaan-pertanyaan sama berulang. Dari apa yang kami kerjakan ini Pak Ketua, kami bisa mengurangi tamu 93%. Jumlah tamu kementerian berkurang datang ke kantor. Dan ini jumlahnya cukup signifikan karena bisa kita selesaikan secara daring, kecuali yang sangat mendesak saja yang datang ke tempat kami. Dan ini kita bisa hemat kurang lebih perjalanan dinas 75 miliar dalam beberapa bulan ini dengan daerah tidak lagi datang ke Jakarta. Dan ternyata jauh lebih efektif. Karena datang ke Jakarta rombongan 15 orang, yang datang kadang cuma 3 orang ke kantor. Nah, 3 orang itu pun kadang sambil main HP nanya-nanya. Tapi dengan ini mereka lebih mendapatkan informasi yang cukup. Kami kira terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Saudara Menteri Pan RB. Bapak Ibu sekalian, pimpinan dan seluruh anggota Komisi DPR RI, tadi kita sudah sama-sama mendengar penjelasan. Yang pertama nanti yang terkait dengan soal Sekretariat Jenderal DPR, mungkin setelah ini nanti ditindaklanjuti, ada pertemuan langsung antara Pak Sekjen dengan Bu Sekjen juga. Kemudian yang kedua, kami persilakan Bapak Ibu kalau ada yang mau. Pak Junimat, Samsul, Pak Daus, Pak Endro,
Pak Cornelis, Nanti kita bagi Pak aja ya. Haruna, Kita bagi. Pak Wahyu, Pak Agung, Pak Endro, Pak Rifki, Banyak banget nih. Pak Teddy, Pak Heru, banyak. Silakan Pak Junimat. Ya, makasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara Menteri dan jajarannya, di halaman 10 tentang hasil pendataan tenaga non-ASN. Jumlah tenaga non-ASN 2.360.723, Saudara Menteri. Nah, kami ingin bertanya apakah dari total tenaga non-ASN sudah termasuk Satpol PP yang lebih kurang 70.137, dan rata-rata mereka yang sudah bekerja di atas 10 tahun. Itu yang pertama. Nah, yang kedua menyangkut IPDN, Saudara Menteri. IPDN itu dalam formasi yang harus dipenuhi karena menyangkut juga peserta dari OAP, orang asli Papua. Total yang diajukan itu 1.410 praja untuk tahun 2023. Dan dari total ini ya merupakan hasil pembahasan dengan tim Kemenpan RB. Ini sudah pernah dibahas, Pak. Kita punya suratnya di sini. Nah, ternyata dari hasil pembahasan yang sudah fix, Kemenpan RB membuat surat bahwa untuk mengisi CPNS di lingkungan organisasi pemerintah dari IPDN ditetapkan hanya 534 formasi. Begitu, Saudara Menteri. Nah, kalau 534 formasi, ya, menurut kami tidak rasional. Kenapa demikian? Sebagiannya selama ini ya untuk satu kabupaten kota masing-masing terbagi untuk 2 orang pamong. 2 orang pamong di sana. Dan provinsi 4 pamong setiap tahunnya. 4 pamong. Nah, kalau hanya diberikan kuota 5-3 formasi tentu akan membuat kerja-kerja di daerah itu dari pamong akan pincang, Saudara Menteri. Dan kalau kuota setiap tahun 534, maka dipastikan IPDN akan kosong. IPDN akan kosong. Kenapa demikian? Kuota IPDN itu lebih kurang di atas 1.100, Pak, selama ini. Dan anggaran sudah kita ketok untuk tahun 2023, Pak Menteri. Nah, dibandingkan dengan sekolah-sekolah kedinasan lain, ya, seperti misalnya Kementerian Perhubungan membutuhkan 1.408 kebutuhan, Keuangan 1.100, Hukum dan HAM 525, ini tidak berubah, Pak. Kenapa IPDN itu mesti dirubah? Nah, dari segi perbandingan biasanya, dan itu dari hasil kajian, setiap tahun 2 untuk kabupaten kota, ya, untuk provinsi 4, Saudara Menteri. Ini kira-kira apa rasionalitas dari Kementerian PAN untuk memberikan kuota yang jauh sekali dari kuota yang sebelumnya, dari 1.410 menjadi 534 formasi. Ini, Pak, apa pertimbangan rasionalitasnya? Nah, saya menyinggung sedikit tentang parlemen. Kalau tadi Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa parlemen membutuhkan 400 formasi, Saudara Menteri. 400 formasi. 400 formasi. Dan semua punya unit kerja di sana. Tetapi surat dari Kemenpan mengatakan
mengurangi kalau saya nggak salah 70%. Ya Pak Sekjen? Efisiensi 70%. Ya, kami yang merasakan di DPR ini bagaimana kesekjen itu bekerja ya secara terus-menerus, dan apabila dilakukan efisiensi 70%, maka nggak usah menurut kesekjenan. Menurut kami ini akan membuat kerja-kerja di DPR akan terganggu. Nah, lagi pula kenapa harus misalnya ada surat dari Kemenpan, ya, Kemenpan yang hanya memberikan kewenangan kepada 4 instansi atau lembaga yang bisa menerima calon ASN, yaitu Yudikatif, Mahkamah Agung, kalau saya nggak salah BIN, dosen, dan kejaksaan. Artinya tolong dari Kemenpan itu melakukan kajian kembali supaya parlemen juga dimasukkan ya, dalam salah satu lembaga. Jadi 4 tambah 1 jadi 5. Nah, bagaimana nanti aturan mainnya atau apa yang perlu didetailkan, ya menurut kami dari Sekjen Kemenpan bisa koordinasi dengan Sekjen DPR RI. Ya, apalagi DPD itu efisiensinya tidak sampai 70, Pak. DPD. Iya kan? Tidak sampai 70%. Nah, kok DPR itu efisiensi sampai 70%, Saudara Menteri. Saya kira sementara ini saja, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junimat. Selanjutnya Pak Samsudijal. Terima kasih Ketua, Bapak Pimpinan Komisi 2, serta Menteri Pan RB, serta seluruh jajaran yang kami hormati, dan para anggota yang berbahagia. Langsung saja kami ingin menyampaikan bahwasanya untuk dimaklumi, tadi sudah disampaikan bahwa sejumlah pegawai itu justru tidak mengecil, justru membengkak kan Pak Menteri ya. Setelah dilakukan pendataan pegawai non ASN itu, termasuk juga di dalamnya sebagaimana yang sudah kita sering bahas adalah pegawai, misalnya pegawai honor di KPU, pegawai honor Bawaslu, yang mereka itu adalah menjadi tenaga andalan di tempat mereka itu bekerja, dan itu yang menjadi jaminan untuk memfollow-up pekerjaan tahapan di KPU Bawaslu dalam rangka menghadapi pemilu ke depan. Sementara ancaman dalam PP nomor 49 tahun 2018 yang mereka akan berakhir pada bulan November tahun 2023 ini, waktunya sudah sangat dekat itu Pak Menteri. Kita sangat mendukung dengan statement Pak Menteri yang sudah tadi diekspos di tengah kita, bahwasanya tidak akan ada PHK massal dan tidak akan ada pembengkakan anggaran. Kita sangat dukung sekali itu, dan tidak mengurangi pendapatan dari masing-masing mereka yang akan diterima, serta sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi saya ini agak pelik juga memikirkan bagaimana kombinasi dari keempat hal yang memang sangat kita harapkan itu bisa terwujud. Tapi dalam waktu yang singkat, pertanyaan kami, apakah itu bisa direalisir tanpa pengurangan pendapatan mereka, tanpa ada pembengkakan anggaran, kemudian artinya mereka tidak diberhentikan, kemudian mereka itu tidak terkurangi pendapatan atau penerimaan mereka, dan tetap kita akan menggunakan regulasi yang ada. Nah, jadi barangkali secara konkretnya ini bagaimana kira-kira rumusan yang akan kita hadapi? Apakah ini akan kita tuangkan dalam rancangan undang-undang perubahan undang nomor 5 tahun 2014 atau bagaimana? Kalaupun akan dituangkan bagian-bagian itu dalam rancangan undang 2014, apakah perubahan itu akan bisa kita buru menjelang bulan November tahun 2024 yang sentiasa menjadi ancaman bagi pegawai honor kita se-Indonesia? Ya, kita memang akui ada beberapa keteledoran yang dibuat oleh kepala daerah yang melanggar bahwasanya pelarangan pengangkatan, tapi justru mereka mengangkat pegawai honor itu. Tapi ini udah memang nasi sudah jadi bubur dan mereka tidak bisa kita apa-apain. Walaupun ada dari mereka yang belum menyampaikan SPTJM-nya itu, ya itulah kondisi kita Indonesia. Nah, itu yang pertama kami ingin tanyakan. Yang kedua,
memperkuat saja apa yang disampaikan oleh Pak Judimat tadi itu tentang pegawai parlemen ini, Pak Menteri. Kalau saya menyorotnya, ada nanti kepincangan struktur yang ada di dalam struktur kelembagaan di Sekretariat Jenderal DPR RI ini. Kalau tidak kita siapkan pegawai-pegawai negeri dari mereka dan hanya kita siapkan tenaga honor saja misalnya, nah, suatu ketika kan mereka ini akan pensiun. Nah, bagaimana cara kita mengisi kalau mereka yang pensiun dan kekosongan-kekosongan yang terjadi akibat mereka yang pensiun itu? Ya, sangat terganggu. Sementara kan DPR ini akan kerja terus. Di satu sisi. Di sisi lain, kami juga sebagai anggota menjadi kadang-kadang terhalang juga beberapa pelayanan menjadi terhambat. Misalnya pelayanan keuangan atau pelayanan kepegawaian mereka atau hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kunjungan kita ke satu tempat ke daerah lain. Jadi kalau memang mereka tidak profesional bekerja, mungkin karena tidak ada job yang memberikan semacam motivasi mereka, ini yang kita kasihankan. Jadi pegawai-pegawai ya jelas memerlukan motivasi. Dan kami berharap hal ini tidak saja dilihat secara teknis kepegawaian dengan aturan-aturan yang ada, tentu pertimbangan-pertimbangan politis juga mesti kita lihat juga sisi-sisi itu, khusus untuk pegawai parlemen. Nah, saran kami apakah ini akan kita masukkan ke dalam rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu. Nanti kita akan bahas ke depan apakah nanti pegawai itu akan kita bagi pegawai tadi katakan pegawai legislatif, pegawai eksekutif, pegawai yudikatif, sehingga ada cantolannya untuk pegawai parlemen ini. Nah, itu kemungkinan salah satu solusinya. Kita sudah bahas-bahas juga dengan tim ahli DPR, ada kemungkinan untuk memasukkan salah satu pasal di dalam Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 2014 itu, kemungkinan kita masuk dalam salah satu pasalnya seperti itu bunyinya. Jadi ada cantolan untuk pegawai parlemen. Gak bisa kita membiarkan mereka kosong dan tidak berkarir dan tidak punya harapan untuk berkarir ke depan dari sisi kepegawaian. Walaupun tadi konsep ini barangkali yang Pak Menteri Curah Ekspos ini sangat bagus. Artinya kita bertitik tolak dari kinerja, bukan pegawai itu sebagai tumpukan kertas. Kita setuju itu. Tapi itu nanti akan kita buat secara berangsur untuk pegawai parlemen yang ada di DPR RI itu. Kemudian yang ketiga, barangkali terakhir, karena ada rekan-rekan banyak tanya. Ketika kita berbincang dengan para gubernur-gubernur pemekaran di Papua. Jadi Provinsi Papua mekar jadi tambahan 3 provinsi. Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Papua Barat mekarkan jadi Papua. Jadi ada 6 Papua di sana, 6 provinsi Papua. Problem yang dihadapi ketika itu dan mereka mengadu kepada kita ada persoalan ASN yang ada di sana, Pak Menteri. ASN yang ada di masing-masing Papua itu, pertama mereka yang selama ini duduk di Provinsi Papua Induk itu tidak serta-merta mau pindah ke provinsi pemekaran barunya itu, karena keluarga-keluarga mereka toh tinggal di Papua Induk, di Papua. Ya mungkin ada fasilitas dan keluarganya dipindahkan ke pegunungan. Nah, ini yang menjadi keberatan mereka, atau dipindahkan ke Merauke, ke Papua Selatan, atau dipindahkan ke provinsi Papua Tengah. Jadi ada problem. Jadi kemarin itu gubernur bertengkar, tidak bertengkar, cuman masing-masing mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena di satu sisi mereka tidak mau pindah, sisi lain juga yang ini masih kekurangan, yang ini berlebihan. Itu dia, orang asli Papua itu tak ada niat untuk jadi ASN. Dia pun tidak begitu familiar dengan apa itu ASN itu. Pegawai negeri itu nggak familiar dia. Jadi ini jadi problem juga, barangkali perlu kita berikan perhatian khusus untuk ASN yang ada di sana, karena sudah ada punya 6 provinsi, jadi saya kira itu tidak sedikit, hampir sebesar Sumatera juga, ya Sumatera ada 8 atau 9 provinsi, mereka sudah 6 dan menjelang akan ada 7 provinsi Papua Utara yang kita akan segera selesaikan juga naskah akademisnya. Jadi barangkali itu Pak Menteri, 3 hal saja yang di Papua, kemudian pegawai negeri di ASN di Sekretariat Jenderal, serta tadi itu kira-kira rumusan terhadap pegawai yang akan berhenti ini bagaimana agar mereka terhindar dari pemberhentian massal, pendapatan mereka tidak berkurang, kemudian pembengkakan anggaran tidak akan terjadi mudah-mudahan, dan kita tetap berpedoman pada regulasi yang ada. Formatnya gimana Pak Menteri? Saya kira demikian itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Samsudijal. Pak Gaus. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri Menpan RB, Pak Zauranas, beserta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, hadirin dan hadirat yang berbahagia, menyimak dan mendengar apa yang dipaparkan oleh Pak Menteri dan membaca berita tentang sikap pemerintah yang disampaikan oleh Menpan RB ke berbagai mass media, dan itu adalah berdasarkan permintaan daripada Bapak Presiden tentang kebijakan non-ASN. Saya meresponi apa yang Bapak ungkapkan itu, di mana kebijakan itu adalah tidak akan mem-PHK para non-ASN, di mana PP yang mengatur tentang itu bahwa tanggal 28 November sudah tidak ada lagi namanya non-ASN itu. PP ini tentunya membuat galau para non-ASN. Tapi dengan berita-berita yang Bapak ungkapkan, dan saya menggarisbawahi terhadap apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, tentu para non-ASN merasa gembira karena diperlakukan sesuai dengan harapan dan keinginan. Tetapi saya melihat belum jelas grand design daripada solusi terhadap mereka-mereka itu. Yang ingin saya sampaikan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 49 218. Ini kan menjadi si malakama bagi pemerintah pusat, di mana pada pasal 96 dinyatakan bahwa PPK dan pejabat lain dilarang untuk melakukan pengangkatan di luar non-ASN dan P3K. Artinya dilarang mengangkat para non-ASN. Di satu sisi, Bapak di PP ini juga mengatakan bahwa yang 2018 ke bawah itu dinyatakan bahwa pegawai non-ASN masih dapat bekerja sampai dengan 2023. Artinya adalah non-ASN yang diangkat sebelum tahun 2018. Logika berpikirnya adalah pasal 96 itu menyatakan di atas 2018 tidak ada satupun institusi ataupun pejabat untuk melakukan pengangkatan non-ASN. Dan kita selalu berbicara tentang hal ini. Berapa sebetulnya jumlah non-ASN itu? Validitasnya sampai detik ini saya katakan juga belum pas. Walaupun Bapak mengatakan dalam buku kerja Bapak ini mengatakan 2,3 juta lebih. Ini bisa saya konfirmasi kepada Bapak. Ketika Bapak menyampaikan kepada kami, ada surat edaran yang Bapak sampaikan kepada seluruh institusi, baik pemerintah pusat ataupun daerah, ada yang tidak menjawab. Saya kesal ketika itu. Masa kementerian lembaga, apalagi pemerintah daerah, masih ada, kata Bapak. Maaf, saya ingat betul itu. Mau dibawa kemana pemerintahan kita? Masa Menpan RB yang ditugaskan oleh Presiden menangani persoalan-persoalan tentang aparatur sipil negara dan struktur kepemerintahan, masih saja ada pihak pemerintah pusat satu. Saya ingat betul, saya tidak salah barangkali. Boleh dikoreksi kalau salah. Itu pernyataan Bapak ketika itu. Termasuk juga kepala-kepala daerah.
Nah, berkaitan dengan Bapak baru saja masuk sebagai orang yang diberi amanah oleh Presiden sebagai Menpan RB, Bapak keluarkan surat edaran. Saya juga menyampaikan ketika hasil reses dan juga ada konferensi yang dilaksanakan di MPR ini, saya juga adalah sebagai narasumber. Mereka itu mengeluh dan menyampaikan kepada MPR ketika itu, satu di daerah dapil saya ketika itu di Pariaman dan Kabupaten Solo, sikap daripada pemerintah tidak sebetulnya maksud Bapak Menteri ini sangat luar biasa untuk menampung semua data-data itu, jangan ada yang tinggal, sehingga Bapak akan membuat grand design mau dikemanakan para non-ASN ini. Kalau non-ASN ini berbagai macam juga levelnya, Pak. Yang saya ungkapkan ketika itu adalah di mana BKD tidak meresponi, malah Kepala Dinas Pendidikan, Pak. Itu di Padang Pariaman. Datang para guru kepada saya, dia mengatakan data kami tidak bisa dimasukkan menjadi bahagian dari surat edaran. Saya ingat betul ketika itu standarisasi untuk direkrut minimal umur 56 tahun kalau saya tidak salah. Kedua, masa kerjanya lebih dari 1 tahun. Surat edarannya, Bu. Kalau saya tidak salah, itu bunyinya. Yang intinya yang ingin saya sampaikan adalah masih banyak Bapak Menteri, kepala-kepala daerah, karena apakah kepentingan politik dan lain sebagainya. Kalau di Kabupaten Solo saya katakan orang yang sudah berstatus K2 tidak masuk dalam update data itu. Dia menyampaikan ketika itu di sini, Pak. Dan ini adalah pengulangan dari apa yang pernah saya sampaikan. Silakan lihat di YouTube nanti. Pernah. Yang ingin saya sampaikan adalah non-ASN ini ketika kami bicarakan, Pak, selalu saja naik nilainya, Pak. 500.000, 900.000, 1,2, 1,6, sekarang 2,3. Dan 2,3 juta ini pun saya rasa masih banyak masyarakat yang non-ASN itu berharap dia adalah bagian daripada surat edaran yang Bapak sampaikan kepada pemerintah. Oleh karena itu, tentu yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana sikap pemerintah, terutama Bapak Menteri Azwar Anas yang mengomandoi tentang persoalan tentang non-ASN ini terhadap mereka yang dalam tanda kutip dizalimi itu. Karena ada BKD nggak usah dan sebagainya, banyak alasan, Mbak. Itu salah satu contoh dan banyak lagi. Seperti yang disampaikan, banyak juga yang datang ke sini tentang Satpol PP, pemadam kebakaran dan lain sebagainya. Apa upaya yang ingin Bapak lakukan sehingga update data itu betul-betul valid sehingga Bapak dan pemerintah pusat jelas sikapnya bagaimana terhadap persoalan itu. Oleh karena itu, kemudian yang kedua adalah bentuk daripada solusi ini bagaimana, Pak? Ini yang ditunggu-tunggu. Yang jelas dikatakan bahwa 28 November tidak ada yang dibakar. Syukur alhamdulillah. Ini kebijakan yang sangat luar biasa dan ini adalah yang ditunggu-tunggu. Kalaulah memang ini tidak akan dilakukan PHK dan lain sebagainya, kalimat-kalimat yang tidak akan merugikan para non-ASN, supaya jelas pula masa depan mereka itu dengan berbagai macam ragam bentuk daripada non-ASN itu, kira-kira solusi yang akan diberikan dan akan dicarikan solusi oleh pemerintah bersama DPR itu, usulan dari Bapak itu kira-kira seperti apa? Ini Zoom, Pak, ini didengar oleh semua, ditunggu-tunggu, Pak. Kalau Bapak kesini nih, para non-ASN itu menonton dari Aceh sampai Papua, Pak, karena menyangkut harkat martabat kehidupan mereka masa depan. Tolong juga kebijakan yang transparan, jangan ini hanya angin surga karena kita akan menghadapi pemilu. Jangan begini, Pak. Kami profesional dalam menyikapi itu, kalaupun kami ini adalah politisi. Harus jelas mau dibawa kemana para non-ASN sebagaimana yang dijanjikan oleh pemerintah, apalagi apa yang disampaikan oleh Pak Samsuri Rizal tadi.
anggarannya tidak membengkak, kemudian kesejahteraannya tidak diturunkan. Di satu sisi pemasukan kita bagaimana? Ini kan sesuatu yang dilematis. Ini yang perlu saya minta penjelasan dari Pak Menteri. Kemudian saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Junimar. Saya ketika itu merasa sudah ada win-win solution tentang DPR, tentang kesekretariatan. Saya barangkali sudah 3,5 tahun dan maaf Pak, sebetulnya saya tidak mau bicara tentang hal ini. Saya bilang sama pimpinan tadi. Tapi lewat lobby-lobby, agaknya apa yang disampaikan oleh DPR belum mendapatkan respon yang positif. Saya perlu juga memberikan gambaran, jangan disamakan DPR ini, lembaga ini dengan kementerian dan lembaga Bapak Ibu, Pak Menteri. Saya 3 periode di DPRD Provinsi, Pak. Pak Menteri pernah jadi bupati. Bahwa seorang sekjen, seorang sekretaris DPR itu berbeda pelayanannya dibandingkan dengan kementerian dan lembaga, Pak. Bosnya sekjen ini bukan hanya pimpinan DPR. Bosnya DPR, sekjen ini seluruh anggota DPR, Pak. Saya tidak harus melalui ketua untuk berurusan hal-hal yang berkaitan tentang kepentingan pribadi saya dan kawan-kawan, Pak. Kenapa? Karena struktur di kami anggota dewan namanya bukan kepala. Kalau kepala adalah bersifat horizontal dan sifatnya adalah komando dan patuh dan taat apa yang dikatakan oleh kepala. Sedangkan ketua adalah fasilitator, Pak. Mengeluh para sekretariat itu, Pak. Sekretaris DPR, termasuk sekretaris beliau ini, sekjen kita ini, Pak. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah pola perilaku manajemen di pemerintahan ini harusnya tentu harus kita bedakan antara eksekutif, legislatif, yudikatif. Memang jumlahnya 575, tapi ragam kepala dari 575 ini kalau nggak piawai sekjen ini, barangkali sudah stroke beliau ini. Saya kasih melihat selalu, saya kasih melihat beliau ini, Pak, nggak pernah duduk sini nih. Ini karena perintah ketua tadi, nggak berani juga beliau duduk sini, Pak. Tapi karena ingin bagaimana komunikasi kita harmonis, apa yang disampaikan dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk. Yang kedua, ada kebijakan dari Menpan RB yang dikatakan tadi oleh Pak Junimar. Ada 4 lembaga, kejaksaan, Mahkamah Agung, BIN, dosen. Tentu kami berharap juga kepada Pak Menpan RB, kenapa tidak juga diberlakukan hal yang sama terhadap apa yang menjadi rintihan dari Pak Sekjen kita ini. Oleh karena itu saya minta kepada Pak Sekjen, Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Menteri ATR BPN untuk Menpan RB ya. Ini kabar nanti ya. Agar bisa merevisi, Pak, surat yang Bapak keluarkan nomor 521 MSM 0100 2003 untuk membuka ruang sebagaimana yang saya katakan tadi, Pak. Mudah-mudahan ini jangan menjadi, kalau saya ilustrasikan panjang, Pak. Kerja daripada sekretariat ini nggak sama dengan di institusi yang lain. Bisa kerjanya itu sampai pagi, Pak. Dan itu pernah saya alami, Pak. Sampai subuh. Lanjut lagi rapatnya, Pak, jam 10. Setelah baru ketok palunya jam 4, jam 5, lanjut kita briefing. Dan itu tidak hanya kami anggota panja atau pansus, tetapi pasti didampingi oleh sekretariat. Nah, inilah dedikasi yang dipersembahkan oleh sekretariat kami. Tentu baru pertama kali saya ngomong, Pak, maaf saya sebetulnya nggak berkehendak, tapi karena perintah Pak Junimar, nah itu yang disampaikan tadi betul serius, Pak. Malu saya bicara ini sebetulnya lewat lobby antara Pak Junimar, Pak Doli dan pimpinan yang lain dengan Pak Menteri. Menurut emak saya ini sudah selesai nih. Ini masalah
rumah tangga kita cukup dibicarakan secara personal, tetapi karena ini sudah beberapa kali dilakukan oleh Sekjen DPR RI, saya terpaksa juga untuk mengungkapkan ini karena ini adalah juga merupakan aspirasi dari anggota DPR RI, bukan Komisi 2 saja nih Pak, karena corongnya di sini adalah untuk bisa bicara dengan Pak Menpan RB adalah Komisi 2. Kami ini ada Pak Menteri, nih ini ya enggak, saya bicara nanti beliau nggak dengar, beliau ngomong tentu nggak tahu. Saya ingin sampaikan adalah ini adalah aspirasi kawan-kawan anggota komisi dari 1 sampai dengan 11 dan juga alat kelengkapan dewan lainnya. Jadi jangan Bapak lihat ini adalah aspirasi Komisi 2. Barangkali demikian pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus Patigaus. Pak Endro. Terima kasih pimpinan. Kami hormati Pak Menteri Pan RB beserta jajarannya. Pertama, saya mengapresiasi dari paparan Pak Menteri kaitannya mulai dari pendataan maupun grand design yang ada. Ada beberapa hal yang mungkin saya dari perspektif yang berbeda. Yang pertama, kaitannya dengan surat edaran Menteri yang kaitannya penghapusan non ASN November 2023. Saya minta itu tegas saja di sini diputuskan, dicabut saja gitu. Karena ini berdampak luas dan membingungkan. Ya. Nah ini kan mulai dari yang paling ini kan kontradiksi dengan paparan Pak Menteri yang isu lainnya, penerapan reformasi birokrasi tematik menerjemahkan arahan Presiden. Ada 3, yang satu kemiskinan, indeks reformasi birokrasi, yang ketiga adalah mengurangi dampak risiko ke masyarakat. Poin yang paling penting adalah terkait dengan masalah kemiskinan. Di sini kan Presiden Jokowi sedang giat-giatnya menanggulangi kemiskinan, di mana ada yang namanya para pendamping PKH, SDM-nya cukup banyak di kabupaten. Pak Menteri pernah jadi bupati, pasti paham. Ini mau diapakan? Padahal ini tugas mulia yang harus diselesaikan. Belum lagi yang lain-lainnya, termasuk kalau kita turun ke daerah, banyak guru-guru yang juga masih honorer juga banyak dibanding yang PNS maupun yang P3K. Nah ini di sini dari paparan yang ada belum secara tegas, malah dikatakan perlu kesepakatan. Kesepakatan kami adalah untuk mencabut surat ini dulu, supaya tidak menjadi gundah gulana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara masalah kekinian. Ini dari paparan Pak Menteri ini memang luar biasa. Ini ya pendekatan grand design maupun pendekatannya teknokratik. Ini sebenarnya paparan seperti ini Pak Menteri lebih cocoknya jadi Menko, supaya bisa menerobos kementerian yang lain. Tidak Menpan RB tidak berdiri sendiri. Maksudnya apa? Tidak pada level kementerian saja. Saya pikir reformasi birokrasi sampai daerah. Betul ada MPP sudah, digitalisasi oke. Satu hal yang lupa adalah manusianya. Reformasi mental manusianya. Ini contoh yang paling sederhana saja. Kaitannya masalah data kemiskinan. Orang miskin harus melapor bahwa saya miskin. Orang meninggal harus lapor, saya sudah meninggal. Ini kan carut marutnya birokrasi, di mana birokrasi yang belum hadir untuk menyongsong yang ada. Sistem sudah terbangun, tapi manusianya belum. Bagaimana gerakan-gerakan budaya, kesadaran untuk melaporkan hal-hal yang ada supaya masuk ke dalam sistem.
sistem gampang dibuat, tapi orang itu sulit dibangun ke sana. Yang berikutnya kaitannya kekinian juga. Lebih dari separuh provinsi maupun kabupaten itu dijabat oleh penjabat bupati maupun gubernur. Ini semuanya ASN. Saya menagih tata kelola pemerintahan yang baik, di mana asas-asas umumnya yang baik itu harus dijaga, karena ini levelnya ASN. Maksudnya kita lihat Menpan RB harus berkomunikasi mutlak. Kalau tadi bicara masalah kolaboratif, harus Menpan RB harus berkolaboratif dengan kementerian lain, Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri dalam artian pengangkatan PJ. Ribut di samping kita Provinsi Banten, pengangkatan PJ Sekda oleh PJ Gubernur ini dipertunkan, belum di Musirawas. Karena apa? Dia diangkat jadi PJ Bupati waktu itu posisinya sebagai Sekda. Begitu dia ngerangkap Sekda, dia melepaskan diri jadi Sekda, mengangkat PJ Sekda. Ini kan nggak boleh. Legal standingnya seperti apa? Saya minta juga dikaji juga di Menpan RB, di BKN ada. Ini seperti apa? Ini kan nggak boleh. Begitu digugurkan sebagai sekdanya, HP dia sebagai legal standing sebagai PJ kepala daerah. Ingat, ini bukan pemilihan. Ini penjabat yang ASN. Di daerah lain, di daerah saya ada kabupaten dapil saya di Lampung, itu juga sama. Nah, ini keterlanjuran, kesalahan yang tidak pernah dikoreksi oleh Menpan RB. Ini menjadi kebiasaan yang buruk, tata kelola yang jelek. Yang berikutnya, model ini kan tahun politik, di mana begitu rebutan PJ pasti ada masalah, ada apa-apanya, apa adanya, bukan apa adanya, ada apanya. Mereka berlomba-lomba bagaimana melakukan rolling. Nah, ini saya model begini saya mengapresiasi dari Menpan RB, di mana ada beberapa keputusan konsultasi dengan BKN maupun RB itu di stop karena belum 2 tahun menduduki posisi terakhir sudah di rolling, baru setahun PJ-nya ada rolling. Nah, ini hal-hal inilah yang harus perlu diperkuat kerjasama kolaboratif. Penegakan aturan, ada PP berapa itu? PP 116 kalau nggak salah, 116 Perpres 116 2022. Dia itu kalau merolling harus minta persetujuan BKN. Di daerah saya banyak tuh rolling aja. Kebiasaan yang lama itu hanya dengan Mendagri selesai. Nah, ini kan ada Perpres. Saya nggak tahu ini Perpres ini apa bunyi-bunyian atau ditaati. Bagaimana mereka yang melanggar Perpres yang ada? Nggak diapa-apakan tuh. Jadi kalau memang nggak ditegakkan, Perpres ini dicabut aja, diusulkan, dibuang aja. Ini carun marut di daerah begitu. Begitu ada PJ rolling besar-besar begini-begini. Ini Republik PJ, bahaya. Ini Menpan RB harus di depan untuk mengendalikan birokrasi yang ada, supaya pada tupoksinya BKN itu luar biasa, ada LAN juga di situ. Ini saya tuntut Menpan RB harus kolaboratif dengan kementerian yang lain. Berikutnya, kaitannya kita bicara masalah CPNS, P3K. Banyak masalah yang kemarin mafia CPNS tidak diselesaikan. Aktor intelektualnya mana? Kami tidak mendapatkan data yang ada. Ini kalau tidak diselesaikan dari akarnya akan terus berulang. Saya temukan di daerah yang menjadi salah satu pemain mafia CPNS juga didiamkan. Kebanyakan BKD. Ada yang didiamkan dalam posisi yang biasa, tetap
jabatannya. Ada yang memang kena sanksi. Anehnya dia menjalani hukuman tapi tidak ada keputusan dia dihukum. Balik lagi dia. Saya nggak tahu ini kita bicara asik ke depan, rekrutmen dan sebagainya. Akar masalahnya dari tahun ke tahun begitu ada seleksi, ada mafia dan sebagainya, tidak pernah selesai. Kasihan masyarakat yang nggak punya duit, berprestasi, pintar, jadi di PNS, kena mafia. Saya minta ini tanggung jawab yang ada ini diselesaikan. Terus yang berikutnya kaitannya peningkatan investasi di sini. Saya bicara masalah langsung menerjemahkan apa yang dikatakan oleh paparan ini. Dukungan terhadap kemudahan investasi menjadi indeks reformasi birokrasi. Ini kan saya orang daerah, jadi begitu aturannya saring bertindian tidak jalan. Daerah banyak kerusakan lingkungan, ternyata izinnya itu di provinsi atau sekarang dari pusat. Daerah teriak nggak bisa apa-apa. Saya dekati supaya bicara masalah kerusakan lingkungan, bicara masalah penegakan hukum lingkungan. Dia izinnya di pusat nggak bisa, pusat nggak bisa mengontrol karena itu daerah. Nah, itu mungkin pimpinan, jadi Pak Menpan RB, saya minta ini sudah saatnya Menpan RB tampil ke depan, di mana birokrasi menjadi andalan, di mana apalagi sekarang itu mendekati tahun politik, penjabat kepala daerah banyak sekali. Yang tadinya sudah menjadi penjabat kepala daerah, dia itu mempejikan orang lain, hilang posisinya, dia masih bercokol juga. Saya minta Pak Menteri bisa berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Kenapa? Ini pintu masuknya Kementerian Dalam Negeri. Biasa lupa kalau ada perpres, apakah tidak disosialisasi. Sanksi yang tegas juga harus diberlakukan.